Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Parija dari FM21B. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan isi tentang jurnal kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pharmaceutical Care. Abstrak. Sebelum penelitian yang mengamati interaksi obat dalam kepatuhan hipertensi penyakit ginjal kronis pasien di RSUP Sangla dan Pasar telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah interaksi obat pada pasien penyakit ginjal kronik, kepatuhan terapi hipertensi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan retrospektif. Kajian obat dilakukan dengan mengamati efek samping yang mungkin timbul dari interaksi obat yang digunakan. Selanjutnya, penelitian juga membahas tentang manajemen untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari setiap interaksi. Ada sekitar 20 pasien yang dipastikan lolos di inklusi dan eksklusi kriteria. Pengamatan yang dilakukan secara literatur berdasarkan leksikon menghasilkan 16 obat interaksi. Tidak ditemukan interaksi obat dengan faktor risiko A dan X, sedangkan interaksi obat faktor risiko B dan C terjadi 37,5% dengan masing-masing 6 interaksi obat spesifik. 4 obat literatur berdasarkan drug.com menunjukkan 26 interaksi spesifik dengan 7 interaksi minor, 18 interaksi sedang, dan interaksi besar dengan persentase sebesar 26,92% dan 29,23% dan masing-masing 3,85%. Alasan hipertensi sebabkan gagal ginjal kronis. Ketika pembuluh darah menjadi rusak, nefron yang menyaring darah tidak menerima oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan agar berfungsi dengan baik. Inilah sebabnya tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyebab utama kedua gagal ginjal. Pendahuluan, gagal ginjal kronis merupakan suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang progresif yang dapat menimbulkan kerusakan ginjal yang irreversibel. Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai komplikasi seperti gangguan cairan dan keseimbangan elektrolit atau retensi natrium dan air, hipermaksemia, hiperfosfatemia, hiperkalemia, dan hiperurisemia, asidosis metabolik, hipertensi, anemia, gagal jantung, mual dan muntah, pruritus, hiperlipidemia, koagulopati, dan infeksi. Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai komplikasi seperti gangguan cairan dan keseimbangan elektrolit, retensi natrium dan air, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hiperkalemia, hiperurisemia, asidosis metabolik, hipertensi, anemia, gagal jantung, mual dan muntah, pruritus, hiperlipidemia, koagulopati, dan infeksi. Salah satu komplikasi yang banyak terjadi pada pasien gagal ginjal kronis adalah hipertensi. Menurut penelitian, jumlah penderita gagal ginjal kronis hipertensi tercatat 4-5 ribu penderita pada pasien gagal ginjal kronis dengan komplikasi hipertensi. Penurunan fungsi ginjal pada pasien diperparah dengan peningkatan tekanan darah yang justru akan memperhambat kerja ginjal. Komplikasi penyakit gagal ginjal kronis hipertensi ini memerlukan
pelaksanaan tetapi yang intensif. Kompleksnya terapi yang diperlukan memaksa banyaknya penggangguan berbagai kombinasi obat atau polifarmasi yang cenderung akan meningkatkan resiko terjadinya interaksi obat. Oleh karena itu, adanya kajian mengenai interaksi obat pada pasien gagal ginjal kronis hipertensi diharapkan mampu membantu tenaga kesehatan lainnya dan meminimalkan masalah yang mungkin timbul selama terapi. Di samping itu, dengan adanya kajian ini diharapkan pula dapat menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pharmaceutical care yang berorientasi pada pasien atau patient oriented. Oleh karena itu, adanya kajian mengenai interaksi obat pada pasien gagal ginjal kronis hipertensi diharapkan mampu membantu tenaga kesehatan lainnya dalam meminimalkan masalah yang mungkin timbul selama terapi. Di samping itu, dengan adanya kajian ini diharapkan pula dapat menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pharmaceutical care yang berorientasi pada pasien atau oriented. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data mulai dari collecting laporan unit reka medis secara retrospektif untuk kasus gagal ginjal hipertensi rawat inap periode 1 Januari 31 Desember 2027. Pengumpulan meliputi nomor register pasien, data pasien, keluhan masuk ke rumah sakit, diagnosis, komplikasi, penggunaan obat dan regimen dosis, data tekanan darah, serta gejala klinis pada pasien selama perawatan. Kriteria inklusi pada penelitian ini mencakup seluruh pasien dengan diagnosa gagal ginjal kronis hipertensi yang menjalani rawat inap periode 1 Januari sampai 30 Desember 2027 di ruang rawat inap RSUP Sanglah. Kriteria inklusi meliputi pasien dengan komplikasi diabetes mellitus atau DM, batu ginjal, pasien yang menjalani operasi maupun transplantasi ginjal, dan pasien yang menjalani hemodialisis. Kajian dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pasien efek samping akibat dari adanya interaksi obat yang digunakan dan pemberian suatu manajemen pengatasan dari tiap interaksi obat yang dilihatkan hanya pada batasan interaksi antar obat atau obat-obat. Hasil dan pembahasan. 1. Demografi pasien. Dari hasil pengumpulan data reka medis pasien gagal ginjal kronis hipertensi diperoleh jumlah total pasien sebesar 298 orang. Dari keseluruhan data tersebut diperoleh 20 pasien yang lolos dalam kriteria inklusi dan eksklusi yang telah diterapkan. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa pasien gagal ginjal kronis hipertensi laki-laki memiliki persentase yang lebih besar, yaitu 16 pasien, jika dibandingkan dengan pasien perempuan yang hanya berjumlah 4 pasien. Laki-laki juga mempunyai risiko lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Hal ini disebabkan karena pasien laki-laki cenderung memiliki pola hidup yang kurang sehat yang memicu stres oksidatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pasien perempuan. Dari hasil penelusuran data retrospektif yang dilakukan pada pasien gagal ginjal hipertensi, dapat diketahui sebaran pasien penderita gagal ginjal hipertensi tertinggi adalah pada usia 51 sampai 60 tahun atau 30%. Kemudian usia 31 tahun sampai 40 tahun 25%. Pasien usia 21 tahun dan 30 tahun 20%, dan 61 sampai 70 tahun 20%, serta dengan tingkat
terendah pada pasien usia 41 tahun sampai 50 tahun. Deskripsi mengenai demografi pasien juga dilakukan untuk mengetahui stadium gagal ginjal dan hipertensi yang diderita pasien. Diagnosis tertinggi adalah pasien CKD atau chronic kidney disease stadium 5 dan hipertensi stadium 2 sebesar 75%. Untuk diagnosis CKD stadium 5, HT1 terdapat sebesar 20% dan CKD 3 HT1 diperoleh nilai sebesar 5%. Diagnosis terbesar pada CKD 5 dan HT1 terjadi karena pada umumnya gejala atau manifestasi klinis penyakit gagal ginjal hipertensi ini muncul secara tiba-tiba ataupun bertahap. Bahkan ada yang tidak menimbulkan gejala awal yang jelas, sehingga penurunan fungsi ginjal tersebut sering tidak disarankan bahkan diabaikan oleh pasien dan baru terdeteksi setelah kondisi gagal ginjal semakin memburuk dan manifestasi klinis yang semakin parah, yaitu pada stadium akhir. 2. Klarifikasi penggunaan obat. Di sini saya akan menjelaskan ke tabel di samping. Untuk penanganan kondisi atau gejala hipertensi pada pasien gagal ginjal digunakan monoterapi dan kombinasi terapi obat terbesar seperti pada terlihat pada gambar 1. Agar dengan menggunakan goleng AC inhibitor yaitu angiotensin aldosteron yang selain dapat menurunkan tekanan darah juga memperlambat perkembangan penyakit ginjal yang telah ada. Dari data juga diketahui penggunaan obat golongan kalsium channel blocker yaitu nifedipine sebesar 27%. Terapi ini juga dirasa cukup efektif karena pada pasien dengan gangguan ginjal. Penggunaan CCB penggolongan hidrovirodin long acting sangat menguntungkan karena memiliki efek nefrotektif dengan menurunkan resistensi vaskular ginjal dan meningkatkan aliran darah ke ginjal tanpa mengubah LFG dan sedikit eliminasi pada ginjal. Tetapi lainnya adalah dengan menggunakan diuretik kuat seperti furosemide yang sebagian besar digunakan untuk mengatasi kondisi edema pada pasien gagal di samping sebagai terapi kombinasi penanganan hipertensi. Penggunaan B-blocker sebagai memerlukan memperhatikan yang khusus terutama pada pasien gagal ginjal. CaCO3 dan asam fosfat. Secara garis besar, CaCO3 digunakan sebagai buffer dalam penanganan kondisi asidosis metabolik yang terjadi pada hampir seluruh pasien gagal ginjal karena kesulitan dalam proses eliminasi buangan asam hasil dari metabolisme tubuh. CaCO3 bekerja dengan kalitake sebesar 8% digunakan untuk menstabilkan kadar kalium dari pasien yang berkurang akibat berbagai faktor, misalnya akibat penggunaan diuretik kuat seperti mengikat fosfat pada saluran pencernaan sehingga mengurangi absorpsi fosfat. Terapi dengan asam folat digunakan dalam penanganan kondisi anemia yang muncul pada pasien kondisi uremia, defisiensi asam folat, defisiensi besi, defisiensi vitamin B12 dan akibat fibrosis sumsum tulang belakang. Penggunaan furosemide kondisi ini juga dapat terjadi bila 3. Kajian interaksi obat. Penelusuran data yang dilakukan terhadap 2
literatur pada tabel di samping berdasarkan leksikon. Signifikansi interaksi ditinjau dari beberapa faktor seperti one-shot, severity, serta dokumentasi atau lampiran. Dari ketiga parameter signifikansi tersebut diberikan suatu manajemen mengatakan interaksi obat serta penentuan tingkat risiko berdasarkan variabel dari FDA. Sedangkan parameter yang hampir sama ditunjukkan pada data yang diperoleh berdasarkan literatur. Drug.com pustaka hanya tercantum parameter severity atau tingkat keakutan dari interaksi yang terjadi dari tiap interaksi yang terjadi, meski dengan jumlah interaksi yang lebih banyak daripada literatur leksikon. Dapat diketahui 12 interaksi spesifik yang sama berdasarkan kedua literatur drug interaction seeker yang ditunjukkan pada diagram intervensi di bawah ini. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian tentang kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Sangla Denpasar, dapat disimpulkan. 1. Terdapat 16 interaksi berdasarkan leksikon. Tidak terdapat interaksi dengan tingkat resiko A dan X, sedangkan tingkat resiko B atau 37,5% dan C 37,5% dengan masing-masing 6 interaksi spesifik dari tiap-tiap obat. Unit interaksi dengan tingkat resiko D diketahui bahwa terdapat 4 interaksi atau 25%. 2. Terdapat 26 interaksi berdasarkan drug.com dengan 7 interaksi minor atau 26,92%. 18 interaksi moderat atau 69,23% dan 1 interaksi major atau 3,85%. 3. Terdapat 12 interaksi spesifik yang sama berdasarkan literatur leksikon dan drug.com. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.